Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakar wal tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ittigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin tentang sholat rawatib. Minggu kemarin kita telah membahas sholat qobliyatul fajri atau qobliyatus subuh. Sekarang kita membahas qobliyatul duhur dan ba'diyatul duhur. Di dalam sholat qobliyat duhur itu disunnahkan 4 rakaat. Begitu juga dengan ba'diyatud duhur, sholat setelah duhur itu juga disunnahkan 4 rakaat. Akan tetapi dalam sholat rawatib ini ada yang dinamakan muakkad, ada yang dinamakan ghairu muakkad. Muakkad itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan illah marra au marratain, kecuali sekali atau 2 kali. Itu muakkad, ditekankan dan dikuatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ghairu muakkad. Ghairu muakkad ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma menganjurkan kepada kita. Fa'alahu ahyanan wa tarakahu ahyanan. Terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dan terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan. Yang muakkad ini ditekankan oleh Nabi Muhammad, jangan sampai ditinggalkan. Di antaranya 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat setelah duhur, yang ke-7 dan ke-8 2 rakaat setelah maghrib, dan ke-9 dan 10 yaitu 2 rakaat setelah isya. Selain daripada 10 ini dinamakan ghairu muakkad. Semuanya berjumlah 20. Semua berjumlah 20. Yang muakkad hanya 10. Sehingga 4 rakaat sebelum duhur yaitu qobliyah, yang muakkad hanya 2. Begitu juga 4 rakaat setelah sholat duhur, yang muakkad hanya 2 rakaat. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wadhaba ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar ay la yu'adzibuhu biha." Siapa orang melestarikan atau istiqamah, siapa orang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur qobliyah wa arba ba'daha, dan juga mengerjakan 4 rakaat setelah duhur, jaminan apa yang diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jaminan dari baginda Nabi Muhammad, harramahullahu 'alan nar, maka Allah haramkan dia atas api neraka. Artinya la yu'adzibuhu biha, dia tidak akan diazab di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jaminan sudah keluar dari lisan Nabi Muhammad, tidak akan pernah akan teringkari jaminan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain
Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Siti Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dhuhri. Nabi itu enggak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, kata Siti Aisyah. Oleh karenanya, dengan besarnya jaminan yang diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang mukmin yang haus akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang haus akan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai meninggalkan sholat-sholat sunnah sebelum zuhur dan setelahnya, karena besarnya jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada qobliyat zuhur juga qobliyatul jum'ah. Kan kalau hari Jumat nggak ada sholat zuhur bagi laki-laki, jika tidak ada uzur maka wajib bagi mereka mengerjakan sholat Jumat. Sehingga kalau sholat Jumat ya qobliyatul jum'ah atau ba'diyatul jum'ah. Kemudian setelah qobliyatul zuhur kita membahas sholat sunnatul asar, qobliyatul asar. Mungkin kalau ada yang bertanya, boleh nggak digabung antara qobliyah dan ba'diyah? Kalau digabung qobliyah dan ba'diyah itu tentunya setelah sholat fardunya, karena sholat ba'diyah nggak bisa dikerjakan sebelum fardu. Kalau menurut Al-Imam Ibn Hajar nggak bisa digabungkan dengan satu salam, tapi boleh menurut Al-Imam Romli. Lebih baiknya disendiri-sendirikan sholatnya. Kemudian sunnatul asar. Kalau untuk sholat sunnah asar itu seperti sholat qobliyah fajar, seperti sholat qobliyah fajar. Yang ada hanya apa? Qobliyah. Ba'diyah nggak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Nggak ada ba'diyatul asar. Karena diharamkan mengerjakan sholat sunnah setelah sholat asar jika tidak ada sebab. Kalau sebabnya mutaqaddim seperti tahiyatul masjid nggak ada masalah. Kita masuk masjid setelah apa? Setelah sholat asar, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah sholat tahiyat. Yang penting kita tidak ada kesengajaan. Saya sengaja mau masuk masjid setelah asar misalnya. Kalau nggak ada kesengajaan, nggak ada masalah. Sholat sababul mutaqaddim, nggak ada masalah setelah sholat asar sholat tahiyatul masjid misalnya. Kenapa? Karena sebabnya itu mutaqaddim. Sebabnya mutaqaddim, masuk masjid dulu baru kalau sebabnya mutaakhir seperti sholat ihram nggak bisa, karena sholat dulu baru ihram, sebabnya mutaakhir. Apa fadilah daripada sholat qobliyatul asri? Untuk sholat qobliyatul asri ini, qobliyah asar dianjurkan 4 rakaat. Dan sepatutnya bagi seseorang untuk menjaga sholat 4 rakaat sebelum asar agar masuk di dalam doanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Turmudi, Al-Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Apa doanya Nabi Muhammad? Rahimallahu mra'an shalla qablal asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Siapa yang nggak mau dengan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan kunci seseorang masuk surga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain
sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qabla al-'asri arba'an harramahullahu 'alan nar." Siapa orang yang salat 4 rakaat sebelum asar, maka diharamkan jasadnya untuk api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sholat qobliyah asar 4 rakaat, seperti juga qobliyah duhur dan ba'diyah duhur 4 rakaat, boleh 4 rakaat itu dilakukan dengan 1 salam. Boleh dilakukan dengan satu salam, nggak ada masalah. Boleh dengan 1 tasyahud atau juga boleh dengan 2 tasyahud, nggak ada masalah. Tapi yang afdol sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Abu Bakar Asy-Syatta dalam kitabnya Yang Talibin, yang afdol itu dengan 2 kali salam, dengan 2 kali ihram, 2 rakaat itu lebih afdol. Kalaupun 4 rakaat jadi 1 dengan 1 salaman juga nggak ada masalah. Setelah kita mengetahui sholat qobliyatul asar, kita berpindah kepada qobliyatul maghrib. Untuk maghrib ada qobliyah dan ada ba'diyah. Tapi jarang sekali daripada kita lihat para ulama melakukan qobliyah daripada maghrib. Kenapa? Karena waktu daripada sholat maghrib sangat singkat. Karena kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i, qaul jadid daripada Imam Syafi'i, sholat duhur itu, sholat maghrib itu waktunya hanya sebentar, seukuran bersuci, menutup aurat, dan sholat 5 rakaat, 3 rakaat sholat fardunya, 2 rakaat sholat sunnahnya yaitu ba'diyah. Jadi jarang kita melihat memang qobliyah maghrib karena waktunya yang singkat. Kalau mengikuti qaul qadim, Imam Syafi'i ini memiliki 2 pendapat, 2 ijtihad. Ketika beliau masih ada di Mesir, ketika beliau masih ada di Irak, itu ijtihadnya dikenal dengan qaulul qadim, qadim lama. Setelah beliau di Irak kemudian pindah ke Mesir, ijtihad beliau ketika ada di Mesir dikenal dengan apa? Qaul jadid. Kalau menurut qaul qadim, waktunya sholat maghrib agak lama sampai terbenamnya mega merah. Dan pendapat yang qaul qadim ini yang dipilih oleh ulama. Karena kalau mengikuti yang pertama qaul jadid, maka waktunya sangat singkat sekali. Kalau mengikuti qaul jadid waktunya sangat singkat, berarti ada jeda waktu antara maghrib dan isya, nggak langsung masuk waktu isya. Itu dikatakan oleh oleh ulama, itu namanya waktul barzakh. Barzakh itu artinya menunggu. Sehingga kalau mengikuti qaul jadid daripada Imam Syafi'i, setelah habis waktu maghrib nggak masuk waktu isya, masih jedah dulu. Kenapa? Karena tetap masuknya waktu isya bimaghibi syafaqil ahmar, dengan terbenamnya apa? Mega merah. Nah, untuk sholat qobliyah maghrib ini bukan termasuk yang muakkad, tidak termasuk yang muakkad. Kalau maghrib 2 rakaat setelahnya yang termasuk muakkad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qablal maghribi rak'ataini, shallu qablal maghribi rak'ataini." Tapi ada ikatannya apa? Liman sya. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Tapi untuk siapa? Liman sya'a, siapa yang mau, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu dalam Sahih Muslim, kanu yabtadiruna sawari lahuma idza adzana al-maghrib hatta inna ar-rajul la yadkhulul masjidah fayahsab anna sholata qad sulliyat likathrati man yusalliha. Jadi dulu di zamannya Nabi Muhammad, mereka itu berlomba-lomba mendekat kepada sawari tiang-tiang ketika adzan maghrib.
ketika adzan maghrib mereka cepat-cepat nyari tiang-tiang. Kenapa? Untuk melakukan sholat qobliyah maghrib. Kenapa? Waktunya singkat tadi. Sampai diceritakan ketika ada seseorang masuk ke masjid, dia menyangka sholat maghrib seakan-akan sudah selesai dilaksanakan. Kenapa? Karena banyaknya orang yang sholat qobliyah maghrib pada saat itu. Karena banyaknya orang yang sholat qobliyah maghrib. Namun di dalam madhab al-imam Hanafi, kalau kita madhab imam Syafi'i tetap sunnah hukumnya. Dalam madhab al-imam Hanafi, qobliyah maghrib itu la yu'mar biha wa la yunha anhuma. Tidak ada perintah atau anjuran untuk menjalankannya, namun tidak dilarang juga. Namun tidak dilarang. Dalam hadis yang lain juga Rasul bersabda, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun. Qala fi tsalitsa liman sya. Antara dua adzan ada salat, kata Nabi Muhammad. Ini dalil secara umum, waktu kapanpun, maghrib, isya, subuh. Antara dua adzan itu antara adzan dan iqamah, antara adzan dan qomat. Ya baik sholat maghrib, sholat apapun ada ini. Antara adzan dan qomat diulangi 3 kali sama Nabi. Antara adzan dan qomat itu ada sholat. Kemudian yang ketiga Nabi mengatakan liman sya'a, bagi yang mau. Jadi ini dalil yang umum, kesunahan daripada sholat qobliyah antara adzan dan sholat. Tapi wa yuqaddam alaihima ijabatul muadzin. Tapi ketika kita mendengar adzan jangan sholat dulu, tapi apa? Mendengarkan adzan dan menjawab. Kenapa? Li'annaha tafutu bitakhir, karena menjawab adzan itu hilang kesunahannya jika diakhirkan. Dan juga dalam hasyiah al-Imam Asy-Syibrah Malisi, hasyiah daripada Nihayatul Muhtaj Imam Romli, sebagian ulama karena mengatakan wajib menjawab daripada adzan, sedangkan sholat tadi hukumnya apa? Sunnah. Berarti mendahulukan apa? Mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kemudian sebenarnya banyak permasalahan, cuma nggak mungkin kita ini membahasnya karena itu bukan untuk orang awam. Karena pembahasan secara fikih bukan untuk orang awam, nanti tambah jelimet, nanti agak panjang. Yang penting kita mengetahui ada kesunahan sholat qobliyah sebelum maghrib. Yang penting kita tahu kesunahan sholat qobliyah sebelum maghrib. Kemudian yang muakkad apa? Rakaatani ba'dal maghrib. Nah ini yang muakkad ini, sholat ba'diyah setelah maghrib 2 rakaat. Dikatakan oleh al-Imam Al-Hafidh Abu Zar'ah, atau ada Imam Abu Zur'ah, beliau mengikuti daripada ulama Malikiyah, mazhab Malik dan Hanabilah, annahuma afdalur rawatib ba'da rak'atayil fajri liqaul Hasan Al-Basri biwujubihima. Dikatakan di sini Al-Imam Abu Zur'ah, beliau memilih pendapat Malikiyah dan Hanabilah, mengikuti pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah, bahwasannya sholat 2 rakaat setelah sholat maghrib, setelah sholat fardunya, itu paling afdolnya sholat rawatib setelah 2 rakaat fajar. Kemarin yang kita jelaskan, yang paling afdol 2 rakaat apa? Sebelum subuh. Yang kedua yang afdal 2 rakaat setelah maghrib. Kenapa? Karena Al-Imam Hasan Basri mengatakan apa? Biwujubihima. Mengatakan apa kemarin? Bahwasannya sebagian ulama mengatakan 2 rakaat fajar itu hukumnya apa? Wajib. Sebagian. Bahkan Al-Imam Sa'id bin Jubair dikatakan oleh Qurdi dalam Al-Qurdi dalam kitabnya, lau taraktuhuma la khasyitu alla yaghfirali. Jika aku meninggalkan sholat ba'diyah maghrib,
Jika aku meninggalkan sholat ba'diyah maghrib, aku takut tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya sholat ba'diyah setelah maghrib. Apa surat yang sunnah dibaca? Apa surat yang sunnah dibaca ketika mengerjakan ba'diyatul maghrib? Ingat seperti kemarin, surat apa saja boleh dibaca, yang penting bukan surat cinta ya. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua apa? Al-Ikhlas. Sebagian mengatakan wa ayyasilahuma bil fard lidiki waqtih. Hendaknya mengerjakan 2 rakaat ba'diyah maghrib ini disambung dengan maghrib, setelah fardu langsung 2 rakaat tadi. Kenapa? Lidiki waktu, karena mengikuti qaul jadid waktunya sempit, seukuran 5 rakaat tadi. 3 rakaat sholat fardunya, 2 rakaatnya apa? 2 rakaatnya sholat ba'diyah. Tapi la tafutu fadilatul wasli bil ityan qablahuma bidzikir al ma'thur ba'dal farad. Tapi disebutkan dalam Fathul Mu'in, seandainya setelah sholat maghrib dia membaca wirid yang ma'thur. Ma'thur itu wirid yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada masalah. Tapi yang ma'thur ya, bukan wirid yang ulama misalnya yang mengatur gini gitu, enggak. Wirid yang apa? Ma'thur yang dari Nabi Muhammad. Nah, enggak ada masalah. Kemudian setelah itu sholat apa? Ba'diyah maghrib, karena sebentar kalau ma'thur. Dalam hadis ajjilu rak'atan ba'dal maghrib liturfa'a ma'al amal. Segerakanlah sholat 2 rakaat setelah maghrib agar supaya terangkat 2 rakaat tadi bersama dengan amal. Artinya laporan. Jadi amal kita ini dilaporkan. Misalnya ketika maghrib, malaikat itu melaporkan amal kita mulai pagi sampai maghrib. Nanti pagi ngelaporkan lagi dari malam sampai pagi. Jadi biar masuk dalam laporan. Jadi segerakan mengerjakan sholat 2 rakaat setelah maghrib. Adapun dalam satu hadis yang mengatakan man shalla ba'dal maghrib raka'atain qabla ayyatakallam kutibata fi illiyin. Barang siapa yang sholat maghrib 2 rakaat sebelum dia berbicara, barang siapa sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat itu dilakukan sebelum dia berbicara, habis sholat fardu kemudian dia sholat 2 rakaat, itu kutibata fi illiyin, dia tertulis termasuk apa? Penduduk daripada surga illiyin yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara kita, dan orang yang kita cintai ditempatkan di surga yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebagian ulama mengatakan apa tafsir daripada qabla ayyatakallam? Maksudnya qabla ayyatakallam bisu'in, sebelum dia berbicara dengan pembicaraan yang jelek atau pembicaraan yang kotor. Itu maksudnya kata ulama. Wa nudiba tatwiluhuma, sunnah memanjangkan sholat ba'diyatul maghrib hatta yansorifa ahlul masjid liman shallahuma fi, sampai orang-orang yang di dalam masjid mereka pulang. Jadi sunnah agak dipanjangkan, sehingga kesunahan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu bagi orang yang tidak ingin memanjangkan sholat 2 rakaat ba'diyatul maghrib. Paham ya? Jadi bacaan tadi itu dibaca bagi orang yang tidak ingin memanjangkan sholat ba'diyah maghrib. Setelah maghrib ada sholat sunnah isya. Ini kelupaan. Dalam maghrib itu ada yang dinamakan sholat awwabin. Sholat awwabin ini, awwab itu artinya roji. Awwabin orang yang kembali kepada ridhonya Allah Subhanahu. Sholat awwabin juga dinamakan sholatul ghaflah, sholat orang yang ghaflah. Kenapa? Biasanya antara itu orang-orang sudah ghaflah, ingin ini itu, macam-macam sudah keinginannya, mau ke pasar nyari makan, mau ini. Nah, ini sholat awwabin ini waktunya ya antara sholat maghrib sampai terbenam ya seperti sholat ba'diyah itu sudah.
Cuma paling sedikit 2 rakaat. Boleh 6 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Nah, ini para salaf, Imam Haddad diceritakan beliau nggak pernah meninggalkan daripada sholat awwabin. Nah, sholat-sholat seperti rawatib dan awabin ini, seandainya kita meninggalkannya sunnah diqodho, lupa misalnya, lupa nggak sholat apa, nggak sholat ba'diyah isya, besok sunnah diqodhoi. Alasannya apa? Alasannya kata fuqaha agar kita tidak mengentengkan untuk meninggalkan sholat, sehingga terbiasa kita ini untuk mengerjakannya. Gimana niatnya sholat awabin? Dikatakan di sini boleh niatnya usolli sunnata sholatil awabin. Saya niat sholat sunnah awabin. Boleh usolli sunnata sholatil ghaflah. Sholat ghaflah. Kemudian sebagian ulama mengatakan sholat awabin ini termasuk sholat yang bisa indiraj dengan yang lainnya. Apa maksudnya indiraj? Indiraj ini maksudnya seandainya kita sholat setelah maghrib ba'diyah, kemudian kita niat 2, niat ba'diyatul maghrib dan niat awabin, maka dapat pahala dua-duanya. Dapat pahala dua-dua, itu indiraj, bisa digabungkan. Seperti sholat apa? Sholat tahiyatul masjid, masuk ke masjid niat apa? Niat sholat duha digabung dengan tahiyatul sholatnya cuma 2 rakaat, pahalanya 2. Pahala tahiyatul masjid dengan apa? Dengan duha. Ini termasuk indiraj. Seperti sholat hajat, sholat tahajud, nah ini termasuk indiraj yang bisa digabungkan. Misalnya malam-malam niatnya apa? Saya niat sholat ba'diyah isya, tambahi sholat hajat, ya, sholat sunnah wudu, sholat sunnah wudu kalau habis wudu misalnya, tambahi apa lagi? Sholat istikharah, tambahi sholat apa? Ini bisa gabung semua, niatnya satu, cuma pahalanya apa? Dapat semua. Enak kan? Mudah kan ya? Ini namanya indiraj. Tapi kalau Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan sholat awabin ini tidak bisa indiraj dengan apa? Tidak bisa digabungkan dengan sholat sunnah yang lainnya. Ya tentunya mereka memiliki pandangan yang berbeda. Biasa dalam fikih itu biasa. Imam Ibn Hajar dan Imam Romli ini biasa berbeda pendapat. Bukan mereka berbeda pendapat karena apa? Seperti sekarang berbeda pendapat ingin menang-menangan. Mereka tidak berbeda pendapat karena ijtihadnya berbeda. Kalau sekarang kan enggak, kalau berbeda siapa yang menang. Kalau mereka enggak ada, perbedaan itu biasa. Perbedaan itu jadi jangan kita ini kaku. Oh ini beda, kamu berbeda dengan saya. Kalau sudah berbeda, diserang habis-habisan. Ya jangan. Semenjak ada dalilnya, nggak ada masalah. Semenjak ada dalil nggak ada masalah. Cuma kalau kita misalnya biasa dalam nahwu juga ada perbedaan. Ada Imam Kisai, ada Imam Sibawe misalnya. Kalau dalam fikih ada Imam Ibn Hajar, Imam Romli, ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi. Perbedaan biasa. Kalau kita misalnya bingung, ini ulama sama-sama berbeda, dikasih saran kita jalan tengah oleh Al-Imam Asy'arani. Kalau semuanya ini sudah sama-sama punya pemahaman berbeda, sama-sama benarnya, apa kata beliau? Kita ikuti amalnya salafus sholeh. Ini jalan tengah sudah. Jalan tengah, jalan tol sudah. Yang dilakukan salaf seperti apa? Yang dilakukan ulama-ulama dulu yang gimana? Yes, itu sudah. Yaitu yang dilakukan. Padahal mereka ini Al-Imam, cerita sedikit fikih, Imam Ibn Hajar, Imam Romli, Al-Imam Khatib Asy-Syarbini, ini satu kelas, cuma punya pandangan berbeda-beda, sama-sama hebatnya. Berarti kalau punya murid hebat-hebat ini berarti gurunya apa? Gurunya hebat-hebat. Mereka belajar kepada siapa? Abahnya Imam Romli. Mereka belajar kepada abahnya Imam Romli dan juga belajar kepada Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansori.
Siapa yang kuat? Pendapatnya Al-Imam Ibn Hajar sama Al-Imam Romli sama kuatnya. Kalau orang-orang Hijaz, orang-orang Yaman, mereka lebih mengunggulkan Al-Imam Ibn Hajar. Utamanya mereka di Tarim. Kenapa? Di antaranya Al-Imam Ibn Hajar ini ahli hadis. Kedua, usul, ahli usul. Ketiga, mahabbatuhu li ahlil bait. Sebenarnya Imam Romli juga sama, mahabbah kepada ahlil bait. Kalau Imam Romli ini, ulama-ulama Mesir lebih condong kepada Imam Romli, begitu juga yang di Indonesia banyak. Mereka lebih condong Imam Romli. Lah Imam Romli kaya, Imam Romli ini. Diceritakan Imam Romli itu kalau habis ngajar bagi-bagi uang, ya pantas ya. Bagi-bagi uang ini Imam Romli habis ngajar itu bagi-bagi uang. Lah Imam Ibn Hajar bukan orang kaya, pas-pasan ini Imam Ibn Hajar ini. Pernah Imam Ibn Hajar ini 4 tahun nggak makan daging sama sekali. Makan apa? Makan sayuran terus. Sampai diceritakan seakan-akan kulitnya ini warnanya hijau. Makan apa? Makan sayuran terus. Ya jangan tiru, mereka banyak ibadahnya. Makan sayur terus, nggak usah daging, akhirnya asam urat nanti. Akhirnya Ibn Hajar pernah, Al-Imam Ibn Hajar diundang ada kawinan. Seneng wis kata Ibn Hajar, makan daging hari ini. Wis hadir acara kawinan. Selesai kawinan dihidangkan itu makanannya. Ternyata apa? Alot. Dagingnya keras, nggak bisa apa? Nggak bisa dimakan. Soalnya zaman dulu nggak ada ini apa zaman sekarang itu? Presto. Coba ada presto zaman itu, insya Allah makan Imam Ibn Hajar saat itu. Nggak ada presto, jadi alot. Akhirnya digodok lagi, suwe dak mari-mari ditinggal akhirnya. Ditinggal akhirnya. Kok lama ini? Ndak apa namanya? Ndak lunak-lunak. Akhirnya ditinggal. Istri-istrinya mereka juga begitu. Suatu saat istri daripada Al-Imam Ibn Hajar seperti nyewa sauna gitu. Sauna itu mandi panas kan, ada tempat banyak kan ya. Beliau nyewa satu tempat aja, istrinya Al-Imam Ibn Hajar. Akhirnya datang istrinya Imam Romli sama teman-temannya banyak, disewa semua. Akhirnya tidak bisa mandi istrinya Al-Imam Ibn Hajar. Jadi berlanjut sampai dalam masalah begitu. Tapi biasa mereka, bukan seperti zaman sekarang ada perbedaan sampai ruwet. Tapi Al-Imam Ibn Hajar punya murid hebat sampai membuat Al-Imam Romli ini kebingungan. Siapa? Ibn Qasim. Al-Imam Ibn Qasim yang yang mensyarahkan daripada Abi Suja. Orangnya agak hitam-hitam tapi alim. Jadi nggak bisa kita melihat fisiknya seseorang, bisa jadi akhlaknya indah di dalamnya, ilmunya tinggi. Suatu saat nggak paham, Ibn Qasim ini pindah kepada Imam Romli. Imam Romli roman soalnya, dermawan. Hadir di majelisnya Imam Romli. Imam Romli nggak pernah tahu ini siapa orang. Akhirnya ketika Imam Romli ngajar, Al-Imam Ibn Qasim ini tanya sampai istilahnya agak kebingungan Imam Romli menjawabnya. Kenapa? Alim Ibn Qasim ini sampai agak kebingungan jawab, agak kerepotan saking pinternya. Akhirnya gara-gara itu Imam Romli jarang tidur malam. Kenapa? Harus buka kitab banyak. Kenapa? Besok itu anak pasti hadir lagi tanya katanya. Sampai sebulan kurang tidur, matanya ini apa? Lebam begitu. Didatangi oleh ibunya. Kenapa matamu lebam ini? Kayak kurang tidur. Nggak ngaku Imam Romli. Akhirnya tanya-tanya ya karena ada Ibn Qasim ketika ketika belajar. Pagi-pagi ibunya datang, dipanggil Ibn Qasim. Sini kata ibunya. Namanya bunyainya, ya datang Ibn Qasim. Mulai sekarang kamu jangan tanya lagi dalam pelajaran, anakmu nggak pernah tidur gara-gara kamu katanya. Nggak boleh tanya lagi. Kenapa? Nggak pernah tidur gara-gara kamu. Ada kejadian juga antara Al-Imam Ibn Qasim dengan Al-Imam Khatib Asy-Syarbini. Ya satu Imam Khatib Syarbini, Imam Romli kan satu kelas, sama ulamanya hebatnya. Ibn Qasim pernah ada permasalahan dengan Al-Imam Khatib Asy-Syarbini. Masalah dalam fikih, bukan masalah urusan uang, nggak ada. Mereka masalah dalam ilmu agama. Menurutku begini, hukumnya begini, hadisnya. Kata Ibn Qasim gini. Akhirnya rupanya tidak sabaran ini Syekh Khatib Asy-Syarbini. Hei Ibn Qasim,
pendapatku itu benar, sudah nggak usah dibantah. Kalau kamu nggak percaya, lihat ini tanganku, dikeluarkan tangannya. Ulama dulu itu kan gamisnya besar-besar gini. Lihat tanganku nih, keluar, lihat tangannya apa, Al-Imam Khatib Syarbini ketika dikeluarkan jadi apa? Jadi kepalanya, jadi kepala singa atau macan. Wow gitu. Wis, tidak percaya kamu, katanya Al-Imam Khatib Syarbini. Kata Ibn Qasim, guru, ini bukan masalah wali-walian. Anda wali, saya tahu ini bukan masalah wali-walian. Ini masalah ilmu, ya harus dengan apa? Dalil dan hujah-hujah yang kuat. Begitu mereka ulama-ulama zaman dulu. Nah ini untuk sholat isya ada qobliyah dan ada ba'diyah. Kemudian yang terakhir, niat daripada sholat qobliyah. Niat daripada sholat qobliyah dan ba'diyah. Di sini disebutkan cara niat sholat qobliyah. Boleh usolli rok'ataini sunnatad duhri al qobliyah. Saya sholat 2 rakaat sunnat duhur qobliyah. Atau di usolli, biasanya orang-orang usolli rok'atain sunnatal qobliyah duhur lillahi ta'ala, nggak ada masalah. Atau usolli rok'atain sunnatad duhur al ba'diyah misalnya. Seandainya seseorang mengucapkan saya sholat sunnah qobliyah duhur, nggak disebutkan 2 rakaat atau 4 rakaat, maka berapa yang dikerjakan? Maka dia ini milih antara 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau misalnya usolli sunnata qobliyah duhri Allahu Akbar, nggak nyebutkan 2 rakaat atau 4 rakaat, menurut Al-Imam Ibn Qasim yang tadi itu boleh milih 2 rakaat atau boleh milih 4 rakaat. Kalau menurut Al-Imam Az-Ziyadi 2 rakaat, tidak bisa 4 rakaat, harus 2 rakaat. Apakah wajib disebutkan qobliyahnya atau apa? Ba'diyahnya atau ba'diyahnya? Kalau seandainya sholat itu sholat asar atau sholat duhur, nggak perlu menyebutkan qobliyah. Kenapa? Karena yang ada cuma apa? Qobliyah. Karena yang ada cuma qobliyah. Seandainya dia sholat qobliyah duhur, diakhirkan setelah sholat fardunya, disebutkan qobliyahnya. Kenapa? Untuk membedakan antara qobliyah dan ba'diyah. Jadi seperti itu. Tinggal kita apa? Menjalankan daripada sholat sun. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Amin. Allahumma amin.